Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Metodologi Pendidikan. Nah, selamat menyaksikan. Yang pertama, pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membutuhkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang membangun induksi dan dedukasi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Nah, sedangkan yang non-ilmiah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Selanjutnya, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, hakikat. Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran satu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, tujuannya pada dasarnya tujuan penelitian pendidikan ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Nah, sedangkan fungsinya, pemahaman tentang bagaimana penelitian berperan dalam mengembangkan pengetahuan dan memperbaiki praktik pendidikan dikaitkan dengan perbedaan macam-macam penelitian. Berkenaan dengan fungsinya, secara umum penelitian mempunyai dua fungsi, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktik. Nah, yang ketiga ini jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Berpijak pada konsep positivistik, kenyataan berdimensi tunggal, fragmental terbatas, hubungan antara peneliti dengan objek lepas, penelitian dari luar dengan instrumen standar yang objektif, setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu, analisis kuantitatif, statistik, objektif. Hasil penelitian berupa inferensi, generalisasi, prediksi. Selanjutnya, penelitian kualitatif. Berpijak pada konsep naturalistik, kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, berubah. Hubungan peneliti dengan objektif berinteraksi. Penelitian dari luar dan dalam. Penelitian sebagai instrumen bersifat subjektif. Setting penelitian alamiah terkait tempat dan waktu. Analisis subjektif, intuitif, rasional. Hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, situasional. Nah, yang keempat ini komponen proposal penelitian. Ada sampul, latar belakang, nama kegiatan, tema, tujuan, jenis kegiatan, sarana promosi, estimasi anggaran, penutup, susunan kepanitiaan. Yang kelima, tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Yang ketujuh, menganalisis data dan menyajikan hasil. Yang kedelapan, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, yang keenam ini hambatan-hambatan penelitian pendidikan.
Yang pertama, kurangnya biaya penelitian. Selanjutnya, kekurangan sarana penunjang. Selanjutnya, keterbatasan SDM. Selanjutnya, tidak adanya dukungan pemerintah. Dan yang terakhir, keterbatasan waktu. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.